Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kuliah kita hari ini dengan berdoa. Seperti biasa, saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Bagi yang non-Muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Astagfirullahaladzim, 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 walladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Kita berjumpa di perkuliahan standarisasi dan kontrol kualitas, pertemuan ke-13. Dengan topik kita hari ini adalah mengenai failure mode, ya, and effect analysis atau disingkat dengan FMEA, ya. FMEA. Nah, apa itu sih FMEA atau failure mode and effect analysis? Oke, saya akan share dulu uh, PowerPoint-nya, ya. Failure mode and effect analysis, ya. Uh, merupakan salah satu metode analisis resiko yang paling luas digunakan dalam bidang teknik dan industri manufaktur. Metode ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi kegagalan pada suatu produk, proses, atau sistem sebelum kegagalan itu benar-benar terjadi. Nah, dalam konteks kuliah ini, FMEA ini berperan penting dalam sebagai alat preventif atau pencegah yang membantu para engineer dalam meningkatkan mutu, keandalan, dan keselamatan sistem teknik. Nah, tujuan pembelajaran kita, capaian belajar kita hari ini adalah pertama adalah memahami konsep dasar dari FMEA. Kemudian menjelaskan ada istilah severity, occurrence, detection, dan RPM. Nah, itu nanti akan kita jelaskan lebih detail pada slide selanjutnya. Nah, pengertian failure mode and effect analysis itu adalah merupakan metode analisis yang sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan kegagalan dalam suatu sistem, serta menganalisis dampak dan penyebab kegagalan yang terjadi tersebut. Ya. Jadi ini adalah merupakan metode yang bisa digunakan untuk memperkirakan terjadinya kegagalan sebelum kegagalan itu benar-benar terjadi. Ya. Jadi dia akan mengidentifikasi potensi kegagalan tersebut. Nah, dan kemudian menganalisis dampaknya serta penyebabnya, sehingga sebuah perusahaan ataupun usaha, ya, apapun itu, dari mulai usaha jasa, perdagangan, manufaktur itu bisa melakukan prioritas perbaikan pada bagian produksi yang memang perlu diperbaiki. Nah, apa tujuan dari penerapan FMEA? Nah, tujuan yang pertama adalah mencegah terjadinya kegagalan sebelum, ya, kegagalan itu benar-benar terjadi. Itu tujuan utamanya. Jadi alangkah efisien dan efektifnya jika sebuah perusahaan menerapkan FMEA ini. Ya. Kenapa? Karena dia bisa menghemat, ya, biaya perbaikan akibat kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan atau kerusakan kegagalan komponen. Ya. Kemudian mengurangi cacat produk dan downtime mesin. Jadi kalau dalam industri ini, kalau mesinnya mati, maka
perusahaan akan rugi, gitu ya. Perusahaan akan rugi. Kenapa? Karena mesin itu berjalan sendiri, itu ada hitungan duitnya, ya. Ada hitungan biaya dananya, terutama dana perawatannya. Jadi kalau dia mati, nah maka biaya produksi akan terhambat. Keuntungan perusahaan juga akan berkurang. Kemudian meningkatkan keandalan dan keselamatan. Jadi kalau kita bisa memahami kegagalan, sebelum terjadi kegagalan, maka keselamatan kerja dari para pekerja kita, dari para pekerja perusahaan tersebut akan makin terjamin, ya, terjamin. Sehingga bisa mencegah jadi kecelakaan kerja. Kemudian mendukung pengendalian mutu berbasis resiko. Nah, jadi sebelum resiko itu muncul, maka dianalisis sehingga bisa diketahui. Nah, jenis-jenis FEA, ya, jenis-jenis FMEA yang diterapkan adalah yang pertama adalah design FMEA atau DFM, ya, EA. Eh, D DFMEA ini digunakan untuk analisis pada tahap perancangan produk atau komponen. Nah, di sini didahului dengan identifikasi dulu potensi kegagalan akibat desain tersebut. Jadi betul-betul direncanakan dulu desainnya sebelum di manufaktur. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis proses FMEA, ya, yaitu menganalisis kegagalan yang memungkinkan terjadi selama proses manufaktur. Jadi selama proses manufaktur. Artinya sebelum manufaktur dimulai itu harus direncanakan dulu apa namanya dampak-dampaknya, dampaknya. Sehingga begitu diproses kegagalan atau kerusakan atau kecelakaan kerja bisa dihindari. Kemudian sistem FMEA ini digunakan untuk sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai banyak subsistem dan sistem itu saling berinteraksi. Jadi ini lebih kompleks lagi. Nah, konsep dasar FMEA adalah pertama adalah failure mode, yaitu bentuk kegagalan. Jadi kita mempelajari bentuk-bentuk kegagalan terjadi, nah, sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya yang beban apa yang terjadi pada komponen tersebut. Ya. Seperti patah akibat fatigue atau kelelahan, kemudian patah akibat fracture, nah, atau geseran, ya, fracture, atau apa namanya, patah akibat krip. Nah, itu ada ada namanya patah krip. Patah krip itu yang paling susah dideteksi. Karena apa? Karena patah krip itu ada di dalam material. Nah, itu susah. Nah, itu harus, tapi dia punya tanda-tanda. Ini harus dipahami, ya. Seorang engineer harus paham, terutama engineer teknik mesin, harus paham failure mode. Kemudian efek kegagalan tersebut, apa dampaknya? Ya, jadi seorang engineer harus bisa memiliki wawasan. Ya, nggak bisa dia hanya terima gitu aja. Dia harus tahu ini kalau ini gagal lari kemana. Nah, gitu. Berakibat pada apa? 1 menit kegagalan berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta yang merugi misalnya. Gitu. Jadi sebelum itu terjadi harus dianalisis dulu. Kemudian kalau kita sudah bisa sudah memahami mode kegagalan, kemudian sudah memahami dampaknya nih, tapi kita nggak mau tahu dengan penyebabnya, ini juga merupakan eh, apa namanya, ya, perilaku yang tidak baik juga, ya, karena penyebab kegagalan harus diketahui, ya, tujuannya untuk segera bisa dibaiki, bahkan kalau bisa sebelum dimulai kita udah tahu penyebab kegagalan. Nah, itulah makanya eh, perlu adanya pengawasan atau kontrol yang tujuannya untuk mengendalikan proses yang sedang berlangsung. Nah, di dalam
FMEA itu ada dikenali dengan nama severity. Severity ini kalau diartikan asli dalam bahasa Inggris adalah kerusakan parah. Jadi severity memiliki pengertian adalah eh, tingkat keparahan, ya, sebagai dampak dari kegagalan yang terjadi, ya, terhadap fungsi, sistem, kualitas produk, atau keselamatan kerja. Nah, jadi keparahannya berapa? Skalanya di antara 1 dan 0, 1 dan 10, sorry, 1 dan 10. Nah, di mana kalau nilainya besar, maka dampaknya sangat serius pada, terutama pada pekerja, ya, bekerja. Nah, tapi severity ini tidak dipengaruhi oleh apa namanya, banyaknya munculnya ke frekuensi kegagalan. Ya, itu nggak ada hubungan dia. Nah, jadi dia ini eh, bergantung pada dampak kegagalan dari komponen tersebut. Oke. Kemudian occurrence. Occurrence ini adalah eh, kemungkinan atau frekuensi terjadinya suatu kegagalan dalam proses, ya. Jadi frekuensi terjadi kegagalan itu sebenarnya occurrence, ya. Jadi ini biasa disurvei dulu, ya, kemudian dicatat oleh operator, baru nanti bisa diketahui berapa frekuensi kegagalannya. Skala juga 1 di antara sampai 10, ya, sampai 10. Di mana makin besar nilai occurrence-nya, maka berarti kegagalan itu sering terjadi. Nah, jadi apa yang mempengaruhi munculnya kegagalan? Ya, jadi pertama adalah proses, ya. Proses harus stabil untuk apa? Untuk mencegah munculnya kegagalan. Ya, kemudian mesin juga harus fit, harus bagus, harus baik. Ya, bukan hanya bagus tapi harus baik juga beroperasi dalam proses produksi. Nah, dan kemudian satu lagi keterampilan dari operator juga menjadi faktor juga, ya, menjadi faktor penentu juga munculnya occurrence ini, ya. Karena kalau eh, tenaga kerja yang terampil, yang makin ahli bidangnya, maka ke, kegagalan akan jarang muncul terjadi. Kemudian detection, yaitu kemampuan sistem mengendalikan, ya, atau menginspeksi, atau kemampuan inspeksi dalam mendeteksi kegagalan. Jadi sistem harus mampu mendeteksi terjadi kegagalan, detection. Nah, dalam penerapannya, ya, eh, detection kegagalan biasanya melibatkan beberapa alat yang mutakhir, ya, terutama menerapkan sensor di sini. Ya, karena kalau manusia yang memeriksa itu pasti suatu saat akan apa namanya, loss, ya, akan bisa apa namanya, tidak ter tidak terawasi, ya. Karena manusia itu punya kelemahan, ya, dalam hal kelelahan, ya, dalam bekerja. Nah, untuk bisa mengawasi atau mendeteksi secara terus-menerus, maka biasanya perusahaan menggunakan alat sensor dan kemudian tercatat di dalam database perusahaan. Itu detection. Nah, kemudian ada lagi namanya risk priority number atau RPN. Nah, RPN merupakan penentu atau alat atau nilai yang digunakan untuk menentukan prioritas risiko dari setiap failure mode, ya. Nah, jadi dengan memahami risk priority number atau RPAM, itu kita bisa memprioritaskan perbaikan pada suatu komponen atau suatu sistem atau suatu bagian, ya. Cara menghitungnya adalah RPM adalah severity dikali occurrence dikali detection. Nah, nilainya berkisar 1 sampai 1000. Nah,
Kalau RPN-nya tinggi, maka ini menunjukkan bahwasannya bagian tersebut atau komponen tersebut harus diprioritaskan untuk diperbaiki. Jadi setiap komponen, setiap sistem yang berjalan itu bisa dihitung RPN-nya. Ya. Nah, contoh pada sebuah eh, proses manufaktur, ternyata severity atau apa namanya tingkat keparahan terjadi itu ada 8. Ya. Nah, kemudian occurrence-nya atau sering jadi itu ada sering muncul ada 6 dan dideteksi sebanyak 5. Maka nilai RPN-nya adalah 240 ya, 8 kali 6 kali 5. Nah, di sini RPN-nya masih di bawah 1000 ya. Artinya ini masih rendah, masih hitungan rendah ya. Tapi itu pun ini kita harus hati-hati juga gitu ya. Karena eh, kalau diusahakan kalau bisa ya di bawah 100 ya gitu. 100 atau kalau bisa 0. Nah, karena apapun ceritanya dalam proses produksi zero accident itulah yang paling utama untuk dicapai. Nah, setelah RP, nilai RPN didapat, maka kita lakukanlah tindakan perbaikan. Nah, apakah itu perbaikan yang melalui perbaikan desain, ya, di desainnya, atau materialnya, ya kan? Nah, jadi eh, jadi bisa didesain ulang mungkin. Karena apa? Karena ternyata desain awalnya kurang baik. Atau kita ganti dengan material yang lebih tangguh, atau lebih elastis, atau lebih lembut. Nah, segala itu tergantung keperluannya. Ya. Atau kita rubah parameter prosesnya, bisa jadi. Ya, perubahan parameter proses ini juga penting. Kenapa? Mungkin aja proses yang kita lakukan sebelumnya ini eh, kurang efektif, ya, kurang efektif. Misal contoh, mungkin terlalu cepat dia prosesnya sehingga akhirnya yang keluar adalah produk yang tidak matang istilah orangnya. Tidak matang artinya tidak betul-betul eh, full ya, tidak betul-betul baik padat misalnya itu padat gitu. Jadi kita harus mungkin memperpanjang prosesnya, menambah waktunya, atau mungkin prosesnya terlalu lama bisa juga sehingga produknya terlanjur keras, ketika dipotong bermasalah dengan alat potongnya. Nah itu. Kemudian untuk uh, untuk lebih cepat mendeteksi terjadinya eh, apa namanya kegagalan itu bisa ditambah dengan dilakukan penambahan inspeksi. Jadi inspeksi yang awalnya cuma sekali mungkin di beberapa jalur proses diberikan tambahan. Tujuannya untuk memastikan bahwasannya produk yang kita proses itu memenuhi standar yang ditentukan. Dan terakhir yang termasuk dari tiga perbaikan adalah tindakan perbaikan adalah pelatihan operator. Ya, jadi mungkin saja teknologi sudah semakin maju ya pada alat tersebut sehingga kita kemudian menerapkan alat yang baru, maka operator harus dilatih. Dan juga terutama bagi operator yang baru yang belum berpengalaman dengan mesin tersebut, maka kita harus latih agar operator baru tersebut dapat dengan mudah mengoperasikan mesin sesuai dengan standar SOP yang ditetapkan. Nah, eh, setelah dilakukan tadi perbaikan yang 4 tadi, maka selanjutnya dilakukan lagi evaluasi ulang. Nah, jadi kita jalankan ya keempat proses tadi yang sebelumnya ini perbaikan, desain dan material, perubahan parameter proses, penambahan inspeksi dan pelatihan operator. Kemudian kita lakukan evaluasi ulang. Kita hitung lagi nilai apa RPN-nya, RPN-nya. Ya, nilai S-nya dihitung, O-nya dihitung, D-nya dihitung. Kemudian hitung ulang RPN-nya.
Nah, kemudian kita harus bisa memastikan nilainya ini menurun. Nah, gitu. Kalau tadi 240, mungkin kita berharap menurun menjadi 140, turun 100. Nah, kemudian nanti kita lakukan lagi, evaluasi lagi. Kalau bisa kita turunkan lagi di bawah 100. Katakanlah tinggal 40 atau 50. Dan seterusnya. Dan itu semua bertujuan untuk apa? Meningkatkan keandalan, meningkatkan mutu, dan juga meningkatkan konsistensi dalam proses. Nah, aplikasi FMEA di teknik mesin terutama ialah salah satu ada untuk analisis kegagalan poros dan bantalan. Jadi sebelum poros dan bantalan itu gagal, ya, biasanya eh, di apa namanya di mesin itu sudah ada sensor, ya, di mesin, kasih sensor. Biasanya nanti yang muncul nanti tanda-tanda apa mesin harus dirawat gitu, sehingga nanti kita harus begitu muncul tanda itu di mesin, nah kita harus ke bengkel gitu. Nah, jadi bukan ketika digagal nggak, tapi ketika memulai akan mulai gagal, nah kita langsung cari, langsung bisa apa sebelum severity atau keparahannya makin besar gitu. Dan kemudian aplikasi lagi di proses pembuatan dan pengulasan. Ya, ini kita harus cek dari awalnya dari mesinnya, kemudian operatornya, ya, kemudian kelengkapan alatnya, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang baik. Bahkan sekarang, kalau saya lihat di YouTube ya bro, itu betul ada proses pengelasan yang memang betul-betul kita dimanjakan ya. Bahkan orang yang belum pernah ngelas tuh bisa jago ngelas. Oke. Kemudian aplikasinya lagi di teknik mesin adalah di sistem transmisi mesin. Ya, mesin. Ini juga karena sistem ini nggak selamanya atau nggak mudah untuk dilihat orang ya. Siapa yang mau buru-buru bongkar apa tiap hari bongkarin transmisi, waduh itu bukan kerjaan ya kan. Nah, tapi dibuatlah sistem untuk mendeteksinya. Ya. Jadi eh, ketika mulai terjadi kegagalan, maka mesin akan atau sensor akan mengirim sinyal ke kita sebagai pengguna sehingga kita nanti bisa bawa ke bengkel periksa. Nah, baru yang terakhir adalah aplikasinya dalam perawatan dan keandalan mesin. Pasti ya. Nah, tapi penerapan sistem yang FFIP yang total, yang full itu juga tidak semudah seperti yang diceritakan secara teori. Kenapa? Karena penerapan FFIP yang total atau dengan menggunakan alat-alat seperti tadi yang dikatakan alat-alat inspeksi, alat-alat sensor itu membutuhkan biaya yang besar, gitu ya, biaya besar dan teknologi yang canggih. Nah, kita ketahui bahwasanya semakin canggih teknologi maka semakin mahal biayanya. Nah, itu ya. Jadi, tapi dampaknya adalah pengurangan atau penurunan terjadi kecelakaan kerja. Nah, sebagai uh, pembahasan terakhir adalah bahwasannya FMEA atau failure mode and effect analysis itu merupakan analisis yang berguna dalam uh, apa namanya dalam mengawasi dalam mengcounter resiko kecelakaan kerja atau kegagalan mesin secara preventif. Nah, jadi sebelum terjadi kegagalan maka kita sudah bisa memprediksi, kita sudah bisa mengetahui gejala-gejalanya. Nah, kemudian dalam uh, finite dalam failure mode ya and effect analysis ini uh, nilai atau apa namanya uh, keseriusan kegagalan itu dihitung melalui yang namanya RPM. RPM. Nah dari sini uh, risk priority number ini berhubungan dengan severity ya, atau keparahan dampak kegagalan, kemudian sering terjadinya kegagalan atau occurrence,
dan pendeteksiannya. Nah, jadi RPA ini sangat bermanfaat sekali dalam memprediksi, dalam menentukan eh, kegagalan sebelum terjadi kegagalan. Nah, dan RPM juga berguna untuk menentukan prioritas perbaikan. Prioritas perbaikan. Dan terakhir, FMEA merupakan tools yang penting dalam mengawasi mutu. Tujuannya agar mutu tetap dalam standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Baik, itu aja kuliah kita hari ini tentang failure mode and effect analysis ya, pada mata kuliah standarisasi dan kontrol kualitas yang tujuannya untuk apa namanya, untuk mengawasi atau untuk memprediksi kegagalan sebelum terjadi kegagalan pada komponen atau pada sistem yang dijalankan. Baik, itu aja. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, mari kita tutup kuliah kita ini seperti biasa. Kuliah kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin beragama Islam. Bagi yang non-Muslim, silakan berdoa beragama dan percaya masing-masing. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita live ya.